Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang selalu mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ulama telah sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Kemudian begitu banyak dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is." Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 157. Maka setiap yang khabis terlarang dengan ayat ini, dan diantara makna khabis adalah yang memberikan efek negatif. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah," dan jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri di dalam kebinasaan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 29, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima," dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang kepadamu. Maka ayat-ayat tersebut menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat-ayat ini dapat kita katakan atau dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya narkoba itu haram hukumnya. Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang sengaja menjatuhkan diri dari gunung sehingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di gunung di neraka itu, kekal selama-lamanya. Barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati, maka racun itu tetap di tangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya, dia tusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan akan ancaman yang keras bagi orang-orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Maka mengkonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan, karena narkoba hampir sama dengan racun. Maka di dalam hadis ini kita bisa mengambil dalil bahwasannya keharaman narkoba atau tentang keharamannya narkoba dari hadis ini. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La dharara wa la dirar," tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya. Maka dari ayat-ayat yang tadi sudah disampaikan, kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini semua menunjukkan tentang keharamannya narkoba. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, selalu menjaga keluarga kita dari hal-hal yang diharamkan, terutama narkoba.
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga generasi-generasi muda dari ancaman narkoba dan dari bahaya narkoba. Hadza wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.